adanya karena sudah dewasa lah, katakanlah laki dan perempuan karena sudah senang sama sunnah. Nah ini kan diberikan suatu informasi ya, supaya tidak tadi ya 2159 supaya tidak jadi 2159 kan gitu ya. Ya jadi apa namanya, dengan banyaknya kegiatan mahasiswa itu sebetulnya ada banyak wadah itu kan, ada 21 unit kegiatan. Harapan kita itu mahasiswa itu kemudian aktif di unit-unit itu gitu kan. Kalau orang aktif itu kan nggak berpikir macam-macam gitu. Iya betul. Berperilaku sehat. Ya berperilaku sehat gitu kan. Jadi apa namanya? Ada kesibukan. Ada aktivitas gitu ya. Yang positif. Yang positif. Ya artinya tidak hanya melulu belajar saja kayak gitu. Nah, tapi ya sekarang juga harus kemudian mengasah soft skillnya gitu kan. Nah salah satunya yang melalui aktivitas organisasi di UKM dan juga pelayanan ke masyarakat. Oke, ya. Baik, Pak Bisa, ya, dialog interaktif bersama Unsur. Silahkan kalau memang ada yang menanyakan sesuatu kaitannya dengan masalah konseling tentang penyalahgunaan narkoba, ya, kemudian masalah pergaulan bebas dan sebagainya, dampaknya apa dan sebagainya, supaya hati-hati dan sebagainya, silakan saja nanti ditanyakan di 028165770020. Tidak usah ragu-ragu, kesempatan yang paling baik sekali pada malam hari. Tapi apabila masih belum sempat, silakan aja datang ke FISIP, di sana ada bimbingan konseling, ditemui aja nanti PD3, kemudian nanti PD3 mengarahkan kepada Burin juga nanti mengarahkan kepada mahasiswa sesuai dengan bidang. Mau menemui langsung, mau menemui langsung ada sekretariat, ada sekretariat ya, ada sekretariat, dan sekrenya ada di tentunya di lingkup di FISIP Unsur ya. Siapa tahu nanti dan selalu ada yang jaga kan? Selalu ada yang jaga sekretariatnya ya. Oke ya. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi ya setelah yang satu ini. Bisa kita lanjutkan lagi dialog interaktif bersama Unsur. Silahkan di 028165770020 kaitannya tadi masalah tentang pergaulan bebas, kemudian penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Itu bisa saja konsultasi di bimbingan konseling yang ada di FISIP itu, yang tadi ada UKM. Pasti ya, nanti baik mahasiswanya akan beri penjelasan, kalau memang kurang puas nanti dosennya, kalau memang tidak puas nanti guru besarnya. Sudah komplit ya, di FISIP itu sudah komplit, ada guru besarnya ya, terus ada doktornya, ada pembantu dekan, berarti kan pembantu dekan banyak komplit lah, nggak usah khawatir masyarakat ya. Dan di sana tidak dipungut biaya, itu yang penting. Tidak dipungut biaya. Silakan, terima kasih ada yang masuk. Ya baik, pancingan saya tadi pas gratis, selesainya masuk ya. Baik, halo, selamat malam. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa Mbak? Ya, saya Sari dari mahasiswa Unsur. Oh iya, ya silakan Mbak Sari. Iya betul. Dan saya ingin melaksanakan konsultasi. Bagaimana ya Pak caranya? Ya masalahnya kan saya berbeda fakultas. Apakah kalau misalnya beda fakultas saya boleh berkonsultasi ke FISIP? Sudah. Ya, itu pertanyaan pertama. Saya mendengarkan ternyata ada konselor sebaya dan pendidik sebaya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Sudah? Ya. Cukup? Ada lagi? Cukup? Ya, sudah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Sari tadi ya. Oh, antar Mama Unsur boleh tuh. Tapi lebih jelasnya saya kita tanyakan, apakah itu khusus untuk mahasiswa FISIP atau lain fakultas boleh? Kita kan ke Mbaknya saja atau ke Masnya. Silakan Mbak langsung dijawab tadi. Sangat boleh ya, sangat boleh. Kita sangat terbuka karena kita di sini kan rencananya itu kita berkembang dari FISIP, tapi nanti kliennya itu pengen seluruh mahasiswa Unsur gitu Pak. Kalau misalkan Mbak Sari dari fakultas lain bisa datang ke sekrenya kita, ada di samping laboratorium sosiologi. Kalau misalkan malu datang langsung, bisa via telepon, janjian dulu mau ketemu di mana. Nanti tinggal pilih mau konselornya dari laki-laki atau perempuan, karena kita di sini banyak konselornya seperti itu Pak. Bukanya jam berapa sampai jam berapa Mbak? Bukanya dari kita
kita ada piket. Ada piket. Iya, kalau cara langsung. Pak, 24 jam gimana? 24 jam kita ada online juga, Pak. Ada online. Iya, kita punya web juga. Oh, ada webnya. websitenya. Namanya bisa disamarin, ada di ASFM. Cari aja di Pik Unsut, nanti namanya disamarin. Itu ya. Di Facebook ada? Facebook kita belum. Karena kan tertera nama nanti konseling. Oh Iya, karena Itu ya. rahasia, iya klien kan Rahasia, harus kliennya dijaga. dirahasiakan ya. Apa mengalami hal-hal yang tidak Ya, menyenangkan. menyenangkan gitu. Terus yang pertanyaan kedua. Ya, kalau pendidik sebaya itu pusat informasinya, Pak. Iya. Kan kalau misalkan transfer dari orang yang lebih tua mungkin sedikit kaku atau bagaimana. Kalau misalkan dari teman sendiri kan bisa lebih kena kayak Oh, gitu. sebaya ya. Iya, Disebut sebaya. Iya, disebut orangnya sebaya. sebaya. Kalau konselor sama, kalau konselor kan lebih enak mungkin curhat sama teman kayak gitu daripada sama dosen mungkin takut apa bagaimana Ada gitu. jarak gitu. Iya, ada Ya. jarak. Jadi kita sebutannya konselor sebaya. Konselor sama sebaya pendidik ya. Bisa milih konselornya. Iya, bisa. Boleh yang laki-laki, boleh yang perempuan. Enggak, kita utamakan kalau perempuan sama perempuan. Iya. Yang penting rahasia klien itu dijaga Pak, itu yang utama. Ya jangan jadi ember. Diberin kemana-mana ya. Iya, oke. Ya, baik silakan pemirsa di 0281657020 yang mau berkonsultasi ya. Saya juga bisa konsultasi ya. Boleh. Bapak-bapak dosen boleh konsultasi ya. Tidak hanya Tapi kan tapi kan khusus mahasiswa unsut ya. Jadi khusus mahasiswa enggak unsut. sebenarnya sih. Remaja. Remaja Luar dan mahasiswa unsut juga Kalau boleh. bapak-bapak boleh nggak? Bapak-bapak boleh nggak? Boleh, Pak. Saya punya gangguan ini. Itu tidak sebaya lagi. Tidak sebaya lagi ya. tidak Maksudnya termasuk. mungkin masalah pada anaknya. Ya, kan bisa juga. Boleh, Oke. boleh, Pak. Ya boleh ya. Jadi silakan. Jadi tidak hanya remaja saya, tidak ada mahasiswa, tapi bapaknya juga boleh. Tapi yang punya masalah anaknya. Ya nanti kalau yang bapak-bapak sama burin gitu. Silakan Bu. Jadi kalau yang bapak-bapaknya misalnya ada, karena nanti Ada. bisa juga misalnya bapak-bapak atau Ya, ibu-ibu perlu kemudian konseling kita bisa juga mungkin konseling ya. dan sebagainya ya untuk konsultasi gimana ini anak saya begini Boleh, Pak, sebatas atau mungkin cuma bapak-bapak menemani, saya iya. begini atau istri saya begini kan bisa juga. Silakan Bu. Bapaknya menemani anaknya boleh. Ya, oke. Tapi kalau bapaknya bapak yang ya. konsul dengan ini dari Ya. mahasiswa namanya Tidak tidak sebaya. lagi. Berarti supaya sebaya sama ibu ya, Bu. Gitu ya. Siapa tahu loh, siapa tahu nanti Iya. dia datang ya kan untuk bimbingan konseling. Ya karena kalau di beberapa fakultas di universitas yang ada di Purwokerto kan juga ada ya bimbingan konseling dan sebagainya. Kalau ini kan bisa langsung masuk ada gitu. Iya, gitu ya, Burin. Terus kemudian Burin sekarang gini, Bu, ada misalnya seorang misalnya punya anak ya, kemudian dia mungkin selalu bejut, kemudian yang pergaulan bebas dan sebagainya. Oh, mau konsultasi dengan dosen, dosennya misalnya ya. dengan- ya. Konsultasi bukan persoalan masalah hukumnya, tapi persoalan bagaimana mengatasi anak tentang yang- masalah supaya dia tidak kena pergaulan Betul, yang betul. bebas, kemudian tidak kena penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Ya otomatis bisa datang ke situ, Oh iya. Ya, Bisa. sekalipun Ada- tidak sebaya, Betul. sekalipun tidak sebaya, Betul. tetapi untuk kepentingan anaknya yang Iya. kebetulan sebaya. Betul. Karena anaknya sendiri mungkin kan takut, nggak berani. Bisa juga kan gitu. Ya, di sana kan juga menyediakan informasi yang terkait dengan hal tadi. Ya. Jadi ada bacaan-bacaan yang Mm-mm. bisa diakses mereka, dibaca-baca, dilihat-lihat gitu ya. Biar untuk menambah pemahaman mereka tentang pergaulan bebas beserta akibatnya. Akibatnya ya. Ya, jangan sampai masuk ke pergaulan yang salah, dan narkoba dan sebagainya. Oke. Baik Pak Misah, ya ini luar biasa malam hari ini ya. Waktunya mestinya 2 jam gitu ya, tidak hanya 1 jam. Tapi karena masalahnya adalah ini adalah masalah kita semuanya, bahwa remaja ya dan juga mahasiswa dan generasi muda lebih khususnya adalah harus kita selamatkan untuk bisa membangun bangsa kita. Tapi kalau generasi muda sudah kena penyalahgunaan narkoba, kemudian pergaulan bebas, lah apa calon-calon pemimpin sudah seperti itu ke depannya. Nah itulah maka salah satu kepedulian dari unsur khususnya FISIP, lebih khususnya lagi di UKM yang membidangi masalah-masalah tentang kaitannya dengan konseling dan juga supaya kita menjauhi dari kenakalan remaja dan juga penyalahgunaan narkoba. Silahkan langsung saja datang. Tidak hanya remaja, tidak hanya sebaya saja, bapaknya juga boleh, ibunya juga boleh, karena nanti ditempatkan kepada yang sebaya yaitu dosennya. Nah, gitu. Kalau enggak nanti dengan Pak Sabik PD3-nya ya, karena Pak PD3 itu nanti juga sebaya ya. Saya pun nanti akan konsultasi dengan Pak Sabik juga bisa gitu, untuk menceritakan anaknya kan masalahnya. Silakan di 0281657020. Kemudian Pak Sabik ini
semakin ke sana semakin menarik juga. Iya, betul. Ya, tadi awalnya kelihatannya agak loh ini kan cuma hanya khusus mahasiswa, kemudian khusus yang sebaya, khusus yang remaja, ternyata juga nanti bisa melebar. Betul. Ya walaupun baru 1 tahun katakanlah yang banyak bisa di situ, tapi juga nanti melebar kepada siapa saja. Masyarakat yang punya kebingungan dan membutuhkan. Lah itu luar biasa, silakan Pak Sabik. Kalau di Fakultas Hukum ada BKBH Biro Konsultasi Bantuan Hukum, persoalan masalah hukum. Tetapi kalau di FISIP sudah ada tentang bimbingan konseling tentang masalah sosial. Wah, itu juga. Masalah politik juga boleh nanti Pak Sabik ya. Oke. Ya silakan di 028165777020 sambil menunggu Pak Sabik, silakan Pak Sabik. Ya, jadi apa namanya kegiatan-kegiatan Pikma aksiologi ini saya kira memang kedepannya itu bisa semakin meluas lah kayak gitu ya. Artinya bisa menjangkau masyarakat yang di luar kampus kayak gitu. Terutama mungkin yang ada di sekitar kampus itu ya, di Grendeng, di Banjar Kembar, Sumampir itu ya. Kalau kemudian sudah tahu gitu kan nanti akan lebih mudah untuk bisa mengaksesnya kayak gitu. Untuk tumbuhnya Pikma di fakultas lain, Pak. Oh gitu ya, tidak hanya di FISIP saja gitu ya. Biar nggak di FISIP saja gitu. Lebih dekat gitu. Dengan mahasiswa di fakultas tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian Bu Rin, apalagi Bu Rin ya, supaya nanti lebih komplit lagi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya mahasiswa saja ya. Tapi karena ini adalah di Banyumas TV, yang nonton itu tidak hanya mahasiswa saja, tapi juga masyarakat luas. Karena jalurnya ini cukup luas, dia bisa menjangkau di 4 kabupaten. Ya, belum. Tapi paling tidak sudah di Karistri dan Banyumas ya, sudah bisa. Karena silakan Bu, nanti seperti apa lagi? Intinya Pikma ini ingin menciptakan yang disebut genre. Jadi genre itu jangan dibaca genre, Pak. Kalau genre itu nanti genre musik, genre film, ini genre itu silakan generasi. Jadi bagaimana menciptakan atau membuat mahasiswa atau remaja kita menjadi remaja yang bisa merencanakan masa depan. Kapan dia menyelesaikan studinya, kapan dia bekerja, kapan dia menikah, kapan dia punya anak, berapa jumlah anak yang diinginkan. Intinya adalah ingin mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera sejalan dengan program BKKBN dan pembangunan keluarga yang direncanakan sejak dini. Ya, karena memang cukup gitu. Karena memang ide dasarnya adalah dulu ada kerjasama dengan BKKBN ya. Ide dasarnya kan di situ. Bagaimana supaya nanti orang berumah tangga punya anak ya, kemudian anaknya itu punya kualitas yang bagus, kemudian sedang proses baik tentang remaja, kemudian sampai ke proses dewasa dan juga menjadi orang tua dan sebagainya. Itu adalah betul-betul generasi yang tanpa arah ya, yang punya visi dan jangan sampai 2159. Itu yang penting. Nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. SMS-in Bu. Baik, kita lanjutkan lagi pemirsa ya. Jadi silakan di 028165777020 masih kita berikan suatu kesempatan untuk dialog bagi remaja, bagi mahasiswa lingkup di lingkungan Unsur dan juga di luar Unsur tentunya juga boleh berinteraktif ya pada malam hari ini, karena Unsur berinteraktif untuk memberikan suatu pemahaman dari sisi ilmunya dan juga dari sisi tentang kemasyarakatan itu sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi bagi tentang pengajaran, pendidikan dan juga pengabdian terhadap masyarakat itu sendiri. Sambil menunggu ya di 028165777020 Mbak, wah semakin habis waktunya semakin menarik ya nanti ya. Jadi tadi yang katakan ya, enaknya itu Mbak ini. Terus kegiatan ini tadi ya Mbak itu. Nanti kalau sudah misalnya banyak sekali yang konsultasi ini ya, nanti pada suatu ketika karena sangat bermanfaat bahwa untuk konsultasinya ya juga baik itu orang tua, baik itu orang remaja dan sebagainya. Tenaga ini sudah siap ya mahasiswa. Cara penyiapannya gimana? Penyiapannya gimana? Silakan. Ya, sudah kami siapkan. Kebetulan kami sudah open recruitment sama mahasiswa-mahasiswa baru untuk angkatan 2015 dan antusiasnya cukup
Pak. Ya. Jadi banyak yang datang dari jurusan lain, nggak dari sosiologi, kan berawalnya dari sosiologi, tapi alhamdulillah dari hubungan internasional, dari komunikasi dan lain-lain itu banyak yang daftar. Dari Iya. Iya, semua jurusan ya sudah Iya. baiknya daftar. Dan itu kita saring orang-orang yang kompeten juga Pak, kayak gitu. Tidak asal rekrut tidak ya. asal Tidak asal rekrut. Dan rekrut, ada Pak. pelatihannya nanti Pak. pelatihan. Bagaimana cara jadi konselor yang baik, pendidik yang sebaya tidak baik. mengganggu kuliahnya ya. Iya, jelas itu Pak. Ya kuliahnya nomor 1 kan gitu, itu kegiatannya. Tapi itu pengabdian juga penting sekali kayaknya, kan gitu. Ya Mas, waduh tadi Mas rasa senang sekali itu, tertawa terus itu. Apa kira-kira Mas misalnya harapannya? Karena sekarang misalnya remaja penyalahgunaan narkoba, kemudian pergaulan bebas dan sebagainya, kan tidak hanya pada perempuannya saja, juga pada laki-lakinya. Lah Mas itu seorang laki-laki gimana supaya nanti menghimbau kepada mahasiswa dan juga remaja? Silakan Mas. Harapannya ini organisasi seperti ini dapat kita sebagai mahasiswa gitu lebih tahu bahaya-bahaya dari seks bebas gitu kan. Lalu penyalahgunaan nafsa gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kita mahasiswa mampu untuk mencegah diri gitu dari hal-hal 3 tersebut gitu, Pak. Dan jangan sungkan-sungkan buat konseling gitu. Yeah. Kan sama-sama mahasiswa gitu. Iya. Rahasia didiamin gitu. Iya, Kalau misalnya kalau misalnya sungkan segan sama dosen gitu kan, karena pikirannya dosen pasti ngasih sarannya kolot gitu. Iya juga. Kalau sesama mahasiswa Iya, gitu ya. Iya. sama mahasiswa kan enak kita pada umurnya sendiri, pada zamannya sendiri. Gitu ya. Gitu. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Iya, Sebaiknya. Sebaiknya begitulah ya. Iya. Soalnya nanti kalau Nanti misalnya curhat milih nanti kan. Iya. biasanya kalau curhat malah jatuh cinta itu. Kan gitu ya. Oke, sudah disiapkan ya. Jadi baik, ada pergantian ya untuk yang menjaga di sekre ya. Ya, shift-shiftan lah. Shift-shiftan Shift-shiftan gitu ada. ya. Baik pemirsa, silakan masih ada sedikit waktu di 0281 65 Jadi silakan ini dimanfaatkan betul-betul ya, karena FISIP Unsud ini sudah membuka, atau tadi ada beberapa UKM adalah salah satunya adalah masalah konseling itu sendiri. Ini penting sekali ya, karena bicara mengenai masalah untuk generasi muda yang datang, betul-betul generasi muda yang terarah dan punya tujuan. Jangan sampai 2159 itu ya, itu yang saya ingat betul itu, jangan sampai seperti itu. Bu, ini ini nanti konsultasinya saya ini sama yang saya yang sebaya ini Bu ya. Dan nanti suatu ketika saya konsultasi sama ibu-ibunya gitu kan. Kalau itu kan yang sebaya, nanti saya juga yang sebaya dengan dosennya kan seperti Nanti itu. lewat saya dulu. Lewat membantu dekan dulu. Iya. Silakan Bu, mungkin Bu ada yang perlu disampaikan lagi Bu. Ya itu tadi harapan kita ke depan adalah PIKMA, khususnya untuk PIKMA ya, semakin maju dan semakin banyak mahasiswa yang gabung ya, sehingga kita lebih banyak agen-agen di masyarakat untuk pencegahan hal-hal tadi yang sudah kita sebut triad KRR tadi. Ya kedepannya agar menjadi generasi yang merencanakan masa depan dengan baik demi tercapainya sebuah keluarga yang punya ketahanan. Gitu. Amin ya robbal alamin. Amin ya. Gitu ya. Ya, terus awal ini selaku PD3 nih, Pak. Iya, PD3 iya, ya, gimana, karena bukan gimana? PD2 ya. Kalau PD2 itu bagian keuangan gitu ya. Lah, kegiatan ini jadi biayanya itu gimana ini Pak Sabik ini? Nah, Ya. ini tentang mahasiswa. Ya kalau UKM itu ada bantuan biaya dari bidang kemahasiswaan ya, tapi sifatnya adalah stimulan kayak gitu ya. Artinya tidak kemudian semuanya di cover gitu ya. Dari kebetulan ini PIKMA ini adalah UKM baru, tapi nanti juga di akhir ini akan insya Allah tanggal 1 Desember ya akan ada kegiatan itu ya. Nanti ya akan juga dibantu oleh kemahasiswaan. Bapak Mas juga, Bapak KB yang Kabupaten Banyumas ya. Oke, ya. Oh gitu, ya. Mbak, ya terakhir itu ternyata waktunya sudah habis. Harapan, Mbak, silakan Mbak, singkat saja, Mbak, silakan Mbak. Harapannya untuk mahasiswa Unsud, jangan segan-segan untuk konsul ke kami karena rahasia kami jaga, dan salam genre ya. Oke. Iya. Generasi Ya, salam. Generasi berencana. Berencana, iya. Singkat Mas. Jangan takut buat datang ke kami. Terus kami juga punya konsultasi online 24 jam. Ya. Ya, 24 jam, di oke. ASFM gitu kan. Namanya bakalan disamarin di situ, jadi nggak usah takut. Cerita aja semua masalah
teman-teman, nanti kami jawab gitu. Oke, Iya. ya terima kasih. Baik Pak Misa di Banyumas TV, ya saya kira dialognya 1 jam tidak terasa kita sudah selesai. Kita nanti akan kita lanjutkan lagi segmen berikutnya ya minggu depan ya. Tentunya setiap minggu Jumat malam ya. Saya kira itu mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya masalah bimbingan dan juga remaja, anak-anak remaja dan juga anak-anak dewasa ini perlu memang harus diselamatkan ya. Baik pemirsa, saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Sabit, Burin, terima kasih Mbak, Mas ya. Silakan nanti untuk berkonsultasi, rahasianya tetap terjamin ya. Dan bagi yang bapak-bapak silakan sudah ada wadahnya sendiri, sebaya ya. Nanti jangan sampai 21. Baik, saya Heru Permana dan Guru Banyumas TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, nanti ada satu penampilan dari aktual Dance Group ya dari UKM Visip. Saya Heru Permana, Guru Banyumas TV mengucapkan selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.